Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu wa jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan subuh kali ini kita masih berikan kekuatan, kesehatan dan keimanan sehingga bisa menghadiri salat subuh pada kesempatan pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Dan semoga salat subuh yang barusan kita laksanakan saat berjamaah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sholawat, salam semoga selalu tercurah kepada ustaz kita, panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu, bapak jamaah salat subuh, mohon maaf untuk yang kali ini yang mengisi yaitu seharusnya Ustaz Wijdan dan kemungkinan belum hadir ya semoga hari ini, dan mohon maaf untuk bisa menyampaikan untuk mengisi kultum pada kesempatan subuh kali ini. Ibu bapak jamaah salat subuh, alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah sampai di Ramadan yang lebih ke 18 nih, sudah hampir separuh lebih. Di sini saya akan menyampaikan sedikit hikmah dari seorang tabi'in. Tabi'in adalah seorang yang hidup di zaman Rasulullah tapi belum pernah ketemu dengan Rasulullah SAW. Saya akan mengambil dari seorang pemuda namanya Uwais Al-Qarni. Cinta Bapak Ibu, Uwais Al-Qarni. Jadi adalah seorang pemuda dari negeri Zaman. Dan saya mengambil tema Birrul Walidain, dan semoga saya berwasiat kepada saya pribadi dan jamaah sekalian, semoga senantiasa kita menghormati kedua orang tua kita, baik yang sudah masih ada dan yang sudah tidak ada. Bapak Ibu, berangkat dari negeri Yaman, ada sebuah keluarga kecil, sederhana, hiduplah seorang pemuda dan seorang ibunya. Dan pemuda ini adalah pemuda yang dari kecil itu mempunyai penyakit namanya penyakit sopak, atau kalau sekarang itu semacam penyakit albino. Putih-putih nih kalau Bu. Nggih, dados penyakit kulit mata nika. Pemuda ini adalah seorang pengembala sekar lembu, tapi bukan punyanya. Jadi ada juragannya, wonten juraganipun. Suatu ketika sang ibu bicara kepada sang pemuda bahwasanya sang ibu kepingin untuk bisa pergi ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji. Dan pemuda itu karena biar ibunya tidak kecewa menyanggupinya, walaupun dalam hati jerubi nanti keuangannya atau untuk nanti sangunya ke sana. Akhirnya pemuda itu punya inisiatif untuk membeli seekor lembu. Karena uangnya terbatas, maka hanya bisa membeli seekor domba, mohon maaf bukan lembu ya, domba yang kecil alias cempe, ngoten nggih. Nah, satu ketika cempe itu setiap hari sama si Uwais ini senantiasa diberikan apa? Diberikan makanan yang cukup, kemudian bahkan dibikinkan kandang di atas bukit. Jadi setiap pagi setelah sholat subuh itu Uwais naik ke atas, kemudian apa? Ambil dombanya turun ke bawah. Jadi turunnya itu tidak dengan dia dituntun, tapi digendong. Masya Allah, jadi digendong, dari kecil digendong. Naik turun bukit itu setelah pagi diambil, turun digendong, sore diangkat ke atas, digendong juga. Dan ini setiap hari dilakukan sampai kurang lebih 1 tahun. Bahkan tetangga-tetangganya itu, wah ngarani lah kalau Uwais itu adalah orang yang sudah gila. Wong wedhus iso mlaku kok digendong. Ternyata di balik itu semuanya ada tujuannya Bapak Ibu semuanya. Nah, alhamdulillah selama 1 tahun domba itu semakin besar dan
domba itu setelah sebesar, maka apa? Dijuallah domba itu untuk apa? Untuk sebagai ongkos atau untuk persiapan ke Baitullah Mekah. Dan setelah 1 tahun, karena Uwais adalah anak yang berbakti kepada orang tuanya, maka bilang, Bu, yuk kita tahun ini kita pergi ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji. Le juru piye engko? Le ning Mekah juru piye, seperti itu katanya ibu. Tenang Bu, nanti kita akan ke sana bersama-sama. Terus gimana? Tenang, ibu akan saya gendong, luar biasa. Karena sudah setahun latihan gendong domba tadi ya. Akhirnya si Uwais yang seorang pemuda itu karena saking berbaktinya kepada seorang ibu, maka ibu itu digendong sampai Mekah ya. Kalau zaman sampai Mekah itu ya kurang lebih berapa kilometer gitu? Kalau nggak salah sekitar 80 kilometeran. Kalau nggak salah ya itu 800 gitu. Oh 500 gitu, malah lebih panjang dari perkiraan saya. Akhirnya apa? Alhamdulillah, karena Uwais adalah anak yang soleh, maka ibulah digendong sampai Baitullah. Sampai sana ibunya menangis, kemudian berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, dan saat itu juga penyakit dari Uwais tadi hilang, dan alhamdulillah tinggalkan satu titik di kalau nggak salah di punggungnya atau apa itu penyakit sompaknya ya tadi, sebagai ciri nanti ketika di akhirat. Setelah itu Uwais dan ibunya kembali lagi ke zaman. Uwais masih kepingin ketemu Rasulullah saat itu, kemudian berizin kepada ibunda, Ibu, saya masih ingin ketemu dengan Rasulullah. Terus dengan berat hati ibunya mengizinkan untuk kembali ke Mekah ataupun Madinah saat itu. Kemudian diizinkan dengan catatan setelah ketemu Rasulullah, maka Uwais suruh kembali ke rumahnya. Akhirnya setelah sampai di rumahnya Rasulullah, diketok-ketok, dan ternyata saat itu Rasulullah sedang tidak ada di rumah, sedang perang ya, ketika sedang perang. Dan karena masih teringat ibunya, nek wis rampung jarang mulai karena ibumu wis tua dhewean ning omah. Kemudian karena sayangnya walaupun sangat pengen sekali Uwais itu ketemu Rasulullah, maka apa? Maka Uwais hanya menitipkan salam pada istri Rasulullah saat itu. Kemudian Uwais kembali ke zaman. Dan singkat cerita saja, alhamdulillah Uwais kembali ke zaman dan bertemu dengan seorang ibunya. Ibu bapak jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kisah ini marilah kita bersama-sama mengambil hikmah yang namanya birrul walidain. Ibu bapak, adik-adik semuanya yang alhamdulillah hari ini masih ada kedua orang tuanya, yuk mari kita berikan yang terbaik untuk kedua orang tua kita. Dan yang sudah tidak ada, silahkan berikan doa-doa yang terbaik. Maka ketika kita berdoa kepada Allah itu apa? Kalau saya itu mendoakan kedua orang tua itu, biasanya Allahumma ghafirli itu langsung di depannya itu ada layarnya, langsung fokus melihat wajahnya. Wah, itu luar biasa. Kalau pas berdoa Allahumma ghafirli wali walidaya, langsung di depannya itu lihat wajahnya itu lindungo tenanan, penjaluk ngapura tenanan, bahkan kalau bisa sampai menangis. Jadi itu luar biasa. Dan setiap lewat mungkin yang sudah di makam ya, lihat kuburnya kita doakan, bahkan kita berikan salam, assalamualaikum ya ahlil kubur minal muslimin wal muslimat. Doakan Allahumma ghafir lahum, karena semuanya bisa jadi ayah bunda atau kakek nenek sebagainya. Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afi'anhum. Doakan semuanya, dan insya Allah itu akan menjadikan tenang karena kita sudah melaksanakan apa yang seharusnya dilaksanakan sebagai seorang anak. Begitu Bapak Ibu semuanya, sedikit dari kami. Semoga kita senantiasa setiap hari berbuat kebaikan, setiap hari selalu memberikan doa yang terbaik kepada kedua orang tua, dan semoga kita juga nanti mempunyai anak-anak yang senantiasa mendoakan kita sebagai anak-anak yang soleh, yang kemudian bisa menjadi tabungan kita
sampai besok kita sampai waktunya. Demikian sudah hampir 15 menit. Terima kasih hanya sebagai pengganti Ustadz Bidan untuk saat ini. Mari kita akhiri untuk tausiah atau kajian pada kesempatan pagi hari ini dengan mengucap syukur, hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.